Ternyata komponen satu ini wajib diwaspadai untuk mencegah kerusakan lebih besar pada mesin mobil kalian. Memang sih ya komponen satu ini tuh jarang kali diperhatikan dan jarang kali dirawat. Tapi dampak yang ditimbulkan itu sangat membahayakan. Nah, komponen ini adalah selang-selang yang terdapat pada mesin mobil kalian. Ya, terkadang kita melihat hanya kerusakannya saja, tapi kita tidak melihat penyebab awalnya. Bisa jadi karena penyebab kerusakan di suatu komponen mesin itu terjadi karena selang yang sudah retak, terus selangnya itu ada kebocoran sedikit, dan klep selang yang untuk mengunci suatu komponen di mesin itu sudah tidak mengikat lagi, sehingga selangnya itu keropos dan ya bisa menimbulkan kerusakan. Contohnya ya, contoh umumnya ini kita ambil dari permasalahan overheat pada mesin. Nah, overheat pada mesin ini kan bisa jadi karena ditimbulkan oleh radiator. Nggak tahu kita radiator bocor, radiatornya kenapa, tahu-tahu selangnya yang retak, selangnya yang bocor, selangnya yang sudah sudah rusak lah, yang bisa membuat mesinnya di overheat. Kan nggak etis kali rasanya, hanya perkara selang kita makan biaya yang mahal. Wah, itu sih parah kali sih. Nah, adapun selang-selang yang terdapat pada mesin mobil itu nggak hanya sekedar selang radiator saja. Contohnya seperti selang bahan bakar. Ya kalian pasti tahu lah ya kan fungsinya selang bahan bakar ini untuk apa. Nah, coba aja kalau misalnya selang bahan bakar ini terjadi kerusakan, sudah ada retakan pada selangnya, terus selangnya itu bocor, selangnya itu nggak mengikat lagi klepnya, atau selangnya itu adalah warna selangnya itu sudah nampak kayak pengen minta ganti lah, kita bilang lem biru, pada beli baru ya kan. Nah, itu kalau misalnya rusak, otomatis kan terjadi ya bocornya bahan bakar, pastinya mobilnya kebakar lah ya kan. Nah, itu wajib kalian waspadai juga. Makanya ketika kalian mau servis mobil, coba dicek-cek lah tuh sekalian selang-selangnya, apa-apa saja selang-selang yang sudah tidak layak berfungsi lagi gitu kan. Karena kan sistem kinerja selang ini kan menghubungkan suatu komponen mesin ke komponen lainnya gitu kan, supaya bekerja lebih maksimal dan bekerja lebih optimal. Nah, coba kalian periksa nanti ketika kalian servis, kalian periksa lah bagian-bagian selang-selang itu. Kalau misalnya kerusakan, retakan, kebocoran, kalian harus ganti secepat mungkin supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang lebih fatal. Oke? Nah, selanjutnya yaitu selang vakum advancer. Selang ini berfungsi untuk mengatur waktu pengapian sesuai dengan beban dan kecepatan mesin. Coba aja nih ketika selang ini rusak, retak atau bocor atau klepnya nggak berfungsi lagi, nggak mengikat lagi gitu kan. Ya otomatis waktu pengapian itu tidak akurat gitu. Jadi ya kadang kita mau jalan berebet lah, atau kayak kita bilang tuh pincang mobilnya. Nah, kayak gitulah dia. Karena kayak gitu, karena waktu pengapiannya itu dia nggak stabil lagi gitu, karena terjadinya kebocoran pada selang vakum advancernya. Oh ya, nggak cuma berebet aja sih ya karena selang vakum advancernya rusak. Kadang pun bisa tuh RPM itu nggak stabil, jadinya kinerja mesin itu ya kurang optimal lah jadinya ya kan. Makanya kalau misalnya mau servis, mau perbaiki mobil, itu coba sekali-sekali kalian periksa lah selang vakum advancer pada mesin mobil kalian. Kalau misalnya kerusakan, retak segala macam, segera diganti aja lah saranku. Supaya RPM itu ya tetap stabil gitu kan. Mobil itu nggak berebut gitu, nggak pincang-pincang, nggak gitu-gitu lagi lah udah. Nah, ada beberapa selang lagi nih yang harus diperhatikan pada mesin mobil kalian. Contohnya tuh kayak selang air intake, selang AC, selang VCV valve, selang hawa, dan selang-selang
yang ada pada mesin mobil kalian itu wajib kalian perhatikan. Saranku tuh kalau misalnya terjadi retakan, kebocoran, kalau misalnya warnanya itu udah pudar, karena usia pemakaian gitu kan, ya udahlah, tingkat elastisitas karetnya pun juga sudah kurang gitu kan. Sebaiknya itu kayaknya langsung kalian ganti aja deh ke bengkel Grand Sehat. Nah di situ kita bisa sharing-sharing, bisa kita perbaiki, bisa kita langsung ganti gitu. Jadi ketika kalian mengalami kerusakan itu nggak banyak keluarkan biaya loh gitu, hanya selangnya aja gitu. Makanya ketika ada kerusakan itu cobalah kalian periksa selang-selang pada mobil kalian. Pastinya bisa saja terjadi karena selang-selang itu rusak-rusak. Selang-selang itu ada yang bocor-bocor, selang-selang itu yang udah nggak layak pakai lagi lah gitu. Daripada kalian makan biaya mahal, ya kan? Oh ya, nggak cuma selang-selang pada mesin saja nih yang kalian perhatikan, tapi selang-selang yang terdapat pada sistem rem mobil kalian itu juga harus diperhatikan. Karena kan selang ini kan bekerja untuk mengalirkan fluida atau minyak rem ke piston, sehingga piston itu mengunci cakram rem, sehingga mobil itu dapat mengerem sesuai kehendak pengemudinya. Nah coba aja nih ketika selang rem itu bocor dan minyak rem itu keluar, ketika kita menginjak pedal rem otomatis kan tuh terasa kosong, ya bisa saja berpotensi kecelakaan karena rem itu sudah blong. Nah coba aja, hanya perkara selang tapi menimbulkan kecelakaan, kan rugi jadinya. Nah makanya ketika kalian mau servis, mau perbaikan, itu nggak cuma ganti oli aja. Kusarankan kalian periksa semua selang-selang yang terdapat pada mesin mobil kalian. Nah, apalagi mobil-mobil tahun lama, kayak mobil Suzuki R3, pickup Suzuki yang lain-lain lah, atau Avanza tahun 2011, itu wajib kalian perhatikan juga selang-selangnya. Kadang kan kita nggak melihat selang-selang pada mobil tuh kan, selang-selang pada mesin mobil. Tahu-tahu retak aja, tahu-tahu bocor aja kan. Nah, itu bisa mengakibatkan kecelakaan dan bisa juga mengakibatkan kerusakan pada mesin mobil. Oke, nah untuk kedepannya coba kalian perhatikan ketika kalian servis ya. Dan jangan lupa komen kalau misalnya kalian ada tambahan untuk video ini, dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel kita. Ingat, mobil sehat, keluarga bahagia.